Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Baik anak-anak, kita sudah berada di pertemuan ketiga kali ini. Hadis tentang agama itu mudah. Seperti yang kalian hafalkan setiap hari di sekolah. Dengan intonasi dan logat yang sama. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kita pikirkan bersama bahwa inilah karakter agama Islam. Sebagai agama yang diridhoi oleh Allah dan diturunkan dalam kesempurnaan kepada umat akhir zaman ini. Jadi pada dasarnya Islam itu adalah agama yang mudah karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu karakter dan kemampuan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah dan dialah yang paling tahu apa yang tepat serta mudah bagi ciptaannya itu. Allah tidak memberikan beban atau kewajiban yang tidak sanggup ditanggung oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam hal ini misalnya, kalian mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka wajib untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ketika kalian tidak mampu untuk berdiri, hanya mampu untuk duduk, maka kalian sholatnya dengan duduk. Jika kalian masih tidak mampu untuk sholat dengan cara duduk, maka boleh kalian berbaring. Dan seterusnya. Nah, dalam hal akidah, akidah Islam yang pokok adalah tauhid. Merupakan keyakinan yang sejalan dengan fitrah. Yakni memenangkan hati kita, memuaskan akal kita, sehingga sangat mudah bagi manusia yang mau berpikir untuk mengikuti akidah ini, yakni di dalam Islam ini, tanpa kesulitan apapun. Tidak seperti filsafat yang rumit, juga tidak seperti politisme yang membingungkan. Ini besok kalian sudah di SMA dan lain sebagainya atasnya, baru kalian akan mengerti hal ini. Dalam hal ibadah, ibadah Islam adalah ibadah yang mudah, tidak sulit. Sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam merupakan ibadah yang pertengahan. Ia tidak seperti sholatnya umat terdahulu, tidak seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Sholat yang kita lakukan pada saat ini tidak seperti umat-umat yang terdahulu yang sampai puluhan kali dalam sehari dengan jangka waktu yang lama. Dan tidak perlu terlalu jarang dan tidak pula terlalu jarang seperti peribadatan pekanan dalam agama selain Islam. 1 minggu sekali atau lain sebagainya. Sholat yang bisa dilakukan di bumi mana saja. Sholat ini yang kita lakukan boleh di mana saja, di bumi mana saja, dengan baju yang mana saja, asalkan menutupi aurat. Dan tidak melanggar syariat, asalkan tidak melanggar syariat, menutup aurat, dan dengan imam siapa saja dari kaum muslimin, asalkan memenuhi syarat. Puasa juga begitu. Ia hanya terbentang dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 1 bulan dalam 1 tahun. Itu wajibnya, yakni di bulan Ramadan. Tidak seberat puasa kaum terdahulu. Selain mendekatkan kepada Allah, puasa juga menyehatkan perencanaan kita, pencernaan, dan melatih kepekaan sosial kita. Zakat juga begitu, dan haji juga demikian. Kedua ibadah yang sangat memerlukan harta ini hanya diwajibkan bagi kaum muslim yang mampu.
Kalau kalian mampu berhaji, mampu berzakat, maka wajib untuk kalian berzakat, mampu berhaji dengan segala syarat-syarat yang ada, maka kewajiban adalah untuk haji. Jadi mampu menunaikan haji karena memiliki biaya serta aman dan kondusif dalam melaksanakannya, maka wajib bagi kalian untuk haji. Taubat juga begitu. Taubat bisa dilakukan siapa saja dengan cara yang mudah. Tidak seperti dipraktekkan di agama yang lainnya, yang mengharuskan seorang yang berdosa untuk mengumumkan dosanya terlebih dahulu di khalayak umum, di depan orang lain, dan membayar dengan sejumlah uang. Tidak seperti itu yang ada di Islam. Taubat di dalam Islam bisa dilakukan oleh masing-masing orang hanya kepada Allah. Bersalah kepada Allah, bertaubat kepada Allah langsung bisa kapan saja. Taubat dalam Islam berhak didapatkan oleh siapapun saja, tanpa membedakan ia miskin, ia kaya, tanpa membedakan ia banyak hartanya, memiliki segalanya. Tidak. Orang yang tidak memiliki apapun juga berhak untuk bertaubat kepada Allah. Dalam muamalah dalam Islam juga sesuatu yang mudah. Ia sejalan dengan fitrah manusia dan tidak pernah memberatkan manusia. Mulai dari jual beli dan berbagai bentuk interaksi sesama yang bertumpu pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menguntungkan. Menikah juga di dalam Islam tidak begitu memberatkan. Sangat mudah untuk dilakukan. Islam tidak memberatkan mahar. Mahar itu yang ada di dalam pernikahan yang diberikan kepada pihak wanita. Namun, mahar ini diserahkan kepada kesepakatan antar kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, sehingga mudah untuk dipenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu yang kesempitan. Dalam artian tidak memberatkan bagi orang Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Islam. Anak-anakku sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan hadis yang kedua ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seperti halnya kalian menghafal di dalam sekolah, di dalam kelas, di luar kelas. Kemudian dalam hal ini kalian dengan cara mendengarkan video ini, kalian juga memahami isi kandungan yang ada di dalam hadis ketiga, yakni tentang agama itu mudah. Jadi hafal, dapatkan pemahaman di dalam hadis ini, juga kamu akan mendapatkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah, yakni ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga mengantarkan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.